Aduh, Om Oji. Pusing bener. Untuk RPJMD dia lah 5 tahun ke depannya kan. Itu mandatori loh. Dinas pendidikan tuh wajib 20% loh. Nah, sebenarnya dulu mereka setuju sampai di angka 4 triliun waktu itu. Kayak ini ada permainan kotor sebelumnya. Pernah enggak DPR menanyakan, yakin kalian dengan defisit 450? Geseran anggarannya. Udah tuh dia bilang ini diskresi. Karena jalan rusak, ini rusak, ini rusak. Bukan itu kawan abang. Kawan Jul. Kalau semua kita kawan. Ya. Oke. Gimana nih? Aduh, Om Oji. Pusing bener. Curhat. Curhat di depan. Di depan anu loh. Bukan di depan Raya Riau. Soalnya itu disiarkan. Ya live di Kominfo lagi ya. Live di Kominfo, YouTube-nya, semua Facebooknya. masyarakat mendengar acara RPJMD ya. Kemarin ya, Rabu ya. Kemarin ya di gedung Konsultasi daerah publik. ya. Konsultasi publik ya kan untuk RPJMD dia lah 5 tahun ke depannya kan. Saya sebagai masyarakat sedih. Kenapa sedih itu? Dan gubernur menyatakan ini baru pertama terjadi Nah tunggu dulu. di Riau. Semenjak Riau ini berdiri, Ya. Pak Saleh, Pak Wan, Ada Pak Kaidir juga Pak ya. Kaidir, ya kan biasanya kita tunda bayar tuh paling tinggi 2 Samsor ada? Pesan itu. Saya enggak tahu. Tidak diundang mungkin ya. Saya enggak diundang. Ya kan, Pak Yang juga enggak diundang ya. Padahal kalau kita diundang banyak lah kita bisa berikan masukan ya kan. Jadi Om Oji, Om Yan, enggak ada. Ini kalau tidak diusut ya kan secara benar oleh gubernur, oleh DPR ya kan, oleh BPK, BPKP, Ilwi, Prop, Irjen, kenapa sampai ini kata gubernur ya, defisit kita 3,7 triliun, 2,2 tunda bayar, 1,5 defisit. Kebalik ya. Terbalik. Yang lucunya, kenapa? Jadi wajar ya masyarakat tuh berpikir terjadi kayak gini itu kayak ini ada permainan kotor sebelumnya. Sebelumnya kita ini konfirmasi langsung loh. Sebelumnya kita dari Wakil Ketua DPR menyatakan sebelum APBDP DPR ada perjanjian gitu. sama PJ. Apa bang? Nama teken apa nama itu bang? MOU. Eksekutif dengan eksekutif dibangun untuk ini bang. Apa nama itu? Kesepakatan. Kesepakatan. MOU. Kesepakatan ya. Bahwa disepakati APBD 2025 ya kan. Waktu itu kalau nggak salah dia menandatangani 450 miliar disetujui defisit. Ternyata ya kan sudah tuh kita dari ketua DPR menyatakan hampir 3T, 2,2 T defisit 1 triliun. Ya tapi gini ya, saya potong dulu. Artinya ketika 450 ini pernah enggak DPR menanyakan? Kok bisa naik gitu? Enggak, bukan. Artinya yakin kalian dengan defisit 450? Ketika Kan itu gitu. ya? Iya, tolong sajikan data. Nah, apakah disajikan nggak dengan baik? Betul. Ternyata kan beda lagi ketika hasilnya 2,2 T. Itu berarti DPR-nya waktu zaman Yulisman ya? APBDP? Enggak. Baru. Tidak. APBD Itu murni. APBDP. Enggak, gini Pak. Jadi izin. Ini kan cerita APBD murni untuk 2025. Mereka susun. Ya. Nah, itu disetujui Dewan DPRD Provinsi dengan defisit 450. Nah, ternyata ini kan berbeda lagi setelah hasil yang benarnya. Di situ ada 4 item yang selama ini sudah menjadi jadi perhatian publik termasuk media. Itu 2,2 T. Nah, kita pernah bahas dalam beberapa defisit kesempatan. Bukan, artinya ada tunda bayar yang hampir mendekati 1 T, mendekati. Nah, sudah itu ada lagi belanja pegawai hampir 700 miliar lebih yang belum dianggarkan. Di APBD murni 2025. Murni. Waduh.
Tambah lagi bagi hasil 450. Tambah lain-lain sekitar 80-an sampai 90. Ini baru itu loh yang muncul. Ternyata dari konsultasi publik kemarin untuk penyusunan RPJM Provinsi Riau 2025 2029 dan itu Pak Gubernur sudah ngomong malah angkanya lebih gawat lagi sekitar 3,7 karena di situ ada defisit. Kita tidak tahu nih defisit yang mana lagi karena defisit yang disampaikan tuh apakah kita tidak hadir di situ ataukah memang tidak pernah disajikan. Tapi itu anu loh, itu siaran langsung loh. Kita mendengar loh. Kita kan tidak mungkin gubernur salah, Pak. Makanya kita juga tidak tahu apakah gubernur ini pasti sudah dapat angka yang benar dari Bapedanya. Kalau itu disisir dan pernyataan gubernur yang saya lihat dia akan tuntaskan dalam 1 tahun ini, dia tidak bisa tidak juga ada apa-apanya. Artinya TPP pegawai nggak dapat gitu ya? Bukan. Jadi gini gimana? Pak, artinya mesti ada daftar pilah, daftar pilah. Prioritas ya? Iya, mana yang prioritas. Nah, menyelesaikan 3,7 ini 2,2 aja dah sulit, Pak. 2,2 ini sulit. Tunda bayar ya. Tunda bayar 1 T aja mencarinya sulit, Pak. Sulit, Pak. Tambah defisit. Nah, kita kan makanya ngelihatnya tuh dia kemarin-kemarin saya bilang mesti utuh dulu. Dari awal tuh pernah saya mengingatkan hati-hati loh, gue bilang. Makanya saya pernah dulu ketika saya jadi sekda saya ngomong Riau tidak baik-baik saja karena saya melihatnya data dari Indonesia bahwa kemungkinan akan kita down di sisi anggaran itu udah kelihatan. Makanya waktu itu saya pernah mengajukan pinjaman untuk betul. Iya, SMI dan tapi dihajar ZK juga saya waktu itu habis-habisan. Ketika itu. Jadi tapi saya tetap jalan waktu itu, jalan. Tapi nggak dapat ya pinjaman dia. Bukan tidak dapat ketika saya tidak ada lagi. Lagi di ada posisi itu. Tidak ada yang berani melanjutkan itu. Padahal itu jalan terbaik untuk kita lakukan itu dan saya sudah bahas. Infrastruktur jalan, Pak. Jadi termasuk juga dermaga waktu 1 dermaga dan setelah itu kita menyelesaikan jalan. Tidak ada lagi komen bahwa Riau tidak ada. Nah, itu tidak kita sendiri saja. Saya bicara di Kementerian Keuangan dengan Dirjen Anggaran waktu itu. Ya, buktinya Jawa banyak yang dapat, Pak. Jabar pun dapat. Oh, banyak, bukan sedikit, Pak. Jadi artinya saya bilang sama Pak Dirjen, Pak, ketika nanti kami meminjam uang, pasti kami membayar utang. Utang ini mengakibatkan defisit. Betul. Tapi apa caranya gitu? Tapi ketika orang bicara negeri kaya tidak bisa menyelesaikan persoalan jalan, dan ini jadi bumerang terus, jadi sorotan terus. Siapapun dia, mimpi buruk seorang pemimpin ini terus aja bergelantungan di otak pemimpin Riau. Dan ini harus diselesaikan, harus ada yang berani. Caranya pinjam kayak ini. Dan dia setuju. Nah, ketika kami defisit itu, ini ada persoalan undang-undang untuk pendidikan 20%. Ada undang-undang ada undang-undang kesehatan yang 10%. Ini berat. Nah, cara satu-satunya untuk menutup defisit ini, saya minta Bapak bantu kami dari sisi memperbesar DAK untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, ketika ini kami bisa menutupi dan ini selesai persoalannya. Dan waktu itu Pak Dirjennya setuju. Nah, setuju. Sepertinya ada lobby-lobby yang saya sampaikan dan itu tidak mungkin saya buka di publik karena ini saya nampak waktu itu juga Dewan setuju juga nampaknya. Ya, mereka setuju. Cuman Bapak terlalu udah tuh mundur Bapak. Bukan mundur, Pak. Bahkan ajar Bapak gitu ya. Saya bilang saya di kerangkeng. Dan ketika saya di kerangkeng, siapa luruskan dada? Dada. Nah, itu. Sayang. Jadi gini, saya mau ceritakan ini persoalan-persoalan yang sebenarnya saya bisa selesaikan dengan tenang persoalan-persoalan ini. Kenapa saya bilang itu? Ketika misalnya Jawa Barat, ketika Jawa Barat kondisi COVID, dia minjam uang. Dan itu diperbolehkan. Bolehkan, aneh, cuman penggunaannya tidak tepat untuk masjid, untuk itu dia. Dan kita tidak. Dan ini terbuka kan sekarang. Dan kita waktu COVID tidak meminjam, Pak. Nah, tidak ada meminjam. Nah, sebenarnya setelah itu. COVID Setelah COVID
PKP kita akan laksanakan ini, dan itu Dirjen Anggaran setuju. Malah saya karena duit kita Pak 2 tahun Covid waktu itu tertinggal kita tertinggal dan ini yang saya bilang. Nah makanya banyak hal yang setelah saya tidak di situ lagi, banyak hal bukan apa yang tidak diselesaikan dengan baik. Saya kira perlulah Pak Gubernur untuk memikirkan pinjaman SMI ini dalam kondisi berat ini. Saran saja. Paling tidak, paling tidak. Jangan nol gitu. 2025 nih. Iya, paling tidak. Pak, enggak mungkin juga nol Pak. Itu mandatori loh. Dinas pendidikan tuh wajib 20% loh. Nah, sekarang 10%. Nah, duit ada gimana? Nah, ini nih persoalannya. Makanya itu mandatori loh, undang-undang. Saya pun kalau memang dipanggil Pak Gubernur ya saya bersedia memberikan saran pendapat. Mengurus pun mau ya ke Jakarta, masih ada teman kan? Artinya dosa dulu lah, kita diskusi dulu sama Pak Gubernur, sama Pak Wakil Gubernur, sama Sekda, gimana menyelesaikannya. Sebenarnya bukan untuk pribadi tapi untuk Riau ke depan. Sehingga nanti ini loh ada cerita yang baik. Sebenarnya dulu mereka setuju sampai di angka 4 triliun waktu itu. 4 triliun mereka setuju. Berapa lama pengembalian ketika itu? Hampir sama dengan APBD Bengkalis tuh ya, 4 triliun artinya gini, itu patuh untuk infrastruktur jalan. Artinya dia sesuai dengan permen itu semasa jabatan periode gubernur itu. Nah, itu yang diselesaikan. Tidak boleh lebih dari itu. Karena sesuai dengan Permendagrinya. Jadi semua aturan kita pakai, dan itu tuh waktu itu kita juga menggandeng BPKP. Supaya jangan salah dalam penganggaran, dalam pelaksanaan. Jadi intinya digandeng dia. Nah, intinya kita minta kepada gubernur coba dicari solusi itu solusinya ya. Pinjam kemana tadi namanya? SMI. Masih ada SMI sekarang? Sana itu kan di bawah BUMD, di bawah ke apa BUMN, di bawah Kementerian Keuangan. Prabowo ini masih ada enggak? Ada, saya kira masih ada karena dia di bawah Kementerian Keuangan. Jadi jadi ada solusi-solusi yang dibangun kan gitu. Oke. Nah, ini bukan, kita baliklah ke usut tadi. Usut apa nih defisit APBD Riau 3,7 T. Kita mesti melihat loh, kita mesti rangkaikan loh dari pertama ya kan, dari dulu ada seorang PJ memindahkan tuh apa namanya, mindahkan anggaran tuh apa namanya itu tadi, pergeseran anggarannya. Udah tuh dia bilang ini diskresi karena jalan rusak, ini rusak. Bukan itu kawan Bang? Kawan kalau semua kita kawan, ya kan? Kalau kawan kita semua kawan. Tapi enggak, kita menilai dulu ini, ya kan? Nah, apakah dari diskresi ini, dan saya mulai curiga juga. Dulu ada di pemberitaan saya buka juga diskresi ini sudah disetujui sama Mendagri. Ini apa benar apa enggak? Itu mesti dicek juga. Sudah tuh apa yang diskresikan? Setahu kita, kalau kita membaca undang-undang, Om Yan mungkin masih ingat, diskresi itu mesti ada pos mayor loh. Hal mendesak setiap. Hal mendesak ya. Bencana kah? Sekarang saya mau tanya, pelebaran Jalan Ponegoro itu hal mendesak enggak? Enggak juga. Pelebaran Jalan Sultan Syarif Qasim depan Subah 1 mendesak nggak itu? Enggak juga sih. Nah, iya kan, sudah tuh anggaplah jalan buruk di Pekanbaru atau di daerah lain itu hal yang mendesak, kan tidak kan? Betul. Ini hal yang terlalu dipaksakan. Nah, kan terbukti sekarang. Coba bayangkan, Pak Om Yan, banyak orang WA sama saya, terutama ASN. Kenapa Pak Jul bilang sama Pak Gubernur jangan sampai TPP kami dipotong. Tapi kan udah kemarin Pak Gubernur. Artinya gini. Tunggu dulu. Pernyataan Gubernur itu bukan begitu. Artinya kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kan orang ini udah takut, Pak. Ini dia. Apa sebab Pak Jul katanya? Pak Jul macam tidak pernah SN aja, ya kan? Pertama. Gaji udah kena apa? Bukan. Gaji kami sudah di Bank Riau Kepri. Udah disekolahkan ke Bang Riau. Udah sekolahkan, utang bikin rumah, beli kendaraan tuh antara anak sekolah. Konsumtif lah ya. Konsumtif lah kebutuhan mereka. Nah, memang TPP inilah yang kami harapkan. Kalau tidak, katanya tidak ada. Ya, udahlah gaji kami debt kolektor pun ke rumah kami katanya. Nah ini jadi ini harus memang betul-betul hati-hati sekali Pak Gubernur ya. Kalau saya setuju Pak. Dan ini sedikit pun tidak ada kesalahan Gubernur Wahid. Setuju apa maksudnya ini? Enggak, setuju TPP dipotong. Bayangkan TPP itu 1 bulan 83 miliar Pak, 1 tahun untuk
tunjangan jabatan saja 1T. Mulai dari eselon 4 ya, Pak? Iya, enggak, non eselon pun dapat. Oh, eselon dapat. Sebesar gaji, ya kan? Enggak saran saya bukan itu. Sarannya boleh dikembalikan jadi ke awal. Kemarin itu kan ada kenaikan. Ini masa-masa Pak yang dikit dulu. Ya, dulu mungkin sekda 30 jadi 75 satu bulan. Apa kerja sekda sekarang? Uang enggak ada. Ya. Betul juga kata gubernur kan? Nah, artinya orang defisit 3,7. Artinya dikembalikan aja ke awal ya. Awal lama. Kemarin kan zaman Pak Samsur ada kenaikan. Kita enggak boleh nuduh TPP siapa pegawai, ya. karena persetujuannya tetap di gubernur menyetujuinya. Ada kenaikan ya cukup lumayan tapi itu. Tapi saya kira untuk TPP dia tidak mengganggu sangat yang perlu 1T loh Pak, 1 tahun. Karena dia semuanya dengan guru-guru Pak. THL, guru honor, itu kan mencakup ya, Pak. Jadi 1T. Ya kalau hanya pegawai di kantor itu kan dia dari 21.000 itu kan kalau cuma kita marah dengan kantor gubernur ya cuma sedikit Pak, cuma 6 ribuan, ya katakanlah sekitar 6 ribuan dari 21.000, cuma berapa persen gitu kan. Artinya jangan kita nanti membunuh nyamuk kelambunya ikut terbakar kan gitu. Juga udah mikir-pikir tadi si ZK udah ngomong bahwa banyak pegawai sekarang sudah mensekolahkan dan kita tahu mensekolahkan SK dia. Harapannya cuman di TPP itu, nah TPP bisa hidup. Itu pun sekarang aja udah terlambat bayarnya, udah ngap-ngap juga. TPP kemarin jangan mencari sekarang. Biasanya TPP itu tanggal 30 awal tiap bulan Pak. Zaman kami RJ dulu gaji tanggal 1, TPP tanggal 5 loh. Zaman kami dulu. Zaman Bang Yan agak lambat lah sedikit. Kami belum gajian pada 2 bulan tadi. Ini betul-betul amburadul Pak. Sampai terjadi 3,7 T. Ini betul-betul amburadul. Kenapa? Siapa yang buat ini? Yang kedua, saya ditelepon juga anggota dewan, tapi berbeda partai. Bang Jul katanya. Nampaknya grup 1, grup 2 sudah tidak bisa ranjang. Loh. Tapi saya tengok ini Om Agung happy aja dia. Ya, kok nggak terpikir dia ini akan berdampak gimana? Iya kan? Pastilah. Apa dia berpikir nggak akan dibayarnya? Saya takutnya.